Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran Bapak, yang kemarin sudah di-post. Ada beberapa anak yang melihat, ada satu anak yang mengerjakan dan sudah benar, bagus. Yang lain ditunggu, dan video itu pasti akan menjadi tugas. Jadi, kalau yang kemarin kan belum resmi jadi tugas, jadi mungkin kalian tidak menonton tidak apa-apa. Tapi mungkin nanti, hari Senin atau beberapa pertemuan selanjutnya, video itu akan menjadi materi atau tugas kalian. Makanya perhatikan. Lanjut, di model video yang kedua, ini masih di subtema 2 ternyata. Di subtema 2 ada materi yang terlewat, masih matematika, tapi nanti Pak Depi juga akan bikin yang lainnya, nggak mungkin MTK doang. Jadi jangan kesannya, oh kita belajarnya MTK mulu, enggak. Kita juga belajar yang lain, ada PKN, nanti bahasa Indonesia juga pasti. Cuman karena kalau materi matematika itu kalau Bapak buat tuh lebih gampang, ya karena background Bapak juga MTK kan ya. Jadi seperti itu. Makanya Bapak, agak sedikit lebih fokus ke MTK karena pembuatan materinya pun gampang kalau untuk Bapak. Ya, kita lanjut lagi di subtema 2 MTK. Yang terlewat di video kemarin adalah kalian belajar tentang mengidentifikasi bangun datar. Jadi ada bangun datar ya, kalau kemarin kan kita sudah bikin bangun datarnya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi ciri-cirinya. Kalau yang kemarin tuh kita identifikasi ciri-cirinya dari simetri lipat dan simetri putarnya. Nah, sekarang kita akan identifikasi dari sesuai materi kita yaitu sudut, yaitu dari jenis sudutnya serta ada juga panjang sisinya. Baiklah, tanpa berlama-lama Bapak akan share screen terlebih dahulu. Kita coba lanjut. Iya, di sini. Oke. Ya, ya, bagus. Perhatikan di sini ada beberapa bangun data sederhana yang kalian ketahui pasti. Oh, ya, tapi di sini ada satu yang kelupaan. Bapak kelupaan segitiga. Ya, kelupaan segitiga. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti segitiganya kalian bisa bikin sendiri. Ya, nah di sini ada 9. Yang pertama, yang paling sederhana, yang paling sering yaitu persegi, persegi panjang. Ini nama yang ketiga belah ketupat, layang-layang yang keempat, yang kelima ada jajaran genjang, yang keenam ada trapesium. Nah, trapesium ini jenisnya ada macam-macam. Yang pertama ini adalah trapesium sama kaki, yang ketujuh trapesium siku-siku, dan yang kedelapan adalah trapesium sembarang. Serta yang terakhir 9 adalah lingkaran. Kita mulai coba identifikasi. Nah, nanti caranya kamu perhatikan video ini, terus yang di bawahnya kamu bisa kerjakan sendiri. Ada beberapa soal yang tidak Bapak jawab, dan ini masih untuk yang pertama masih Bapak bimbing. Coba perhatikan. Ciri-cirinya seperti biasa, kita lihat A, B, C, D. Ya, jadi kemarin kan Bapak bilang memberikan nama itu kan sesuai arah jarum jam. Ya, boleh sesuai arah jarum jam, boleh juga berlawanan jarum jam, tapi harus searah. Nggak boleh misal-misal. Misal kalau yang ini kan kita perhatikan, dia berlawanan arah jarum jam, tapi searah. A, B, C, D. Jadi muter. Jadi dia nggak A, B, C-nya di sini nggak begitu ya. Harus seperti ini. A, B, C, D. Kalau di Bapak kan D-nya ini sebagai A. A, B, C, D. Sama saja, tapi pokoknya harus searah walaupun. Jadi dia nggak acak-acakan gitu. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam, tapi harus teratur seperti itu. Jadi nggak boleh ngacak. A, B, C-nya di sebelah sini nggak boleh. Seperti itu. Ingat, untuk peraturan memberikan namanya seperti itu. Boleh searah, boleh tidak, tapi tetap teratur. A-nya boleh di mana-mana, misalnya A-nya di tempatnya C ini juga boleh, tapi harus teratur. Hanya A-nya di sini, berarti A, B-nya di sini tetap, C, D itu kalau searah jarum jam. Kalau berlawanan A di sini, B di sini, C di sini, D di sini bisa. Yang penting harus teratur, seperti itu ya pemberian nama. Hati-hati. Jadi nanti kalau yang disalahkan atau pemberian nama yang salah itu kalau
posisinya acak-acakan, tidak teratur. Boleh searah dan boleh berlawanan arah. Lanjut, kita perhatikan di sini, persegi sebagaimana kita tahu dia memiliki 4 buah sisi. Yang pertama, sisi AB. Kita lihat sisi AB, sisi BC, apalagi kalian boleh isi, sisi mana lagi, serta sisi mana lagi. Ya, kalian boleh isi itu. Dia memiliki 4 buah sisi, mana aja. Yang sudah Bapak kasih ada AB, BC, mana lagi ada 2 titik-titik-titik serta titik-titik. Nah, ini yang nanti kamu kerjain ya. Nanti kamu kerjain. Kalau toh nggak langsung pas video ini Bapak share di YouTube, nanti pasti Bapak suruh untuk mengerjakan. Jadi ini buat pembelajaran. Jadi ketika Bapak memberikan tugas itu bukan berarti, oh kalian itu dikejar-kejar tugas, ngerti kagak. Tapi Pak Debri pengennya kamu perhatikan, kamu mengerti. Nah kalau nggak ngerti nanya. Jadi jangan diem. Problem kita, masalah kita adalah yang nanya itu malah yang ngerti. Memang seperti itu kadang-kadang. Jadi mereka yang nanya itu malah mereka yang tertarik. Jadi mereka yang ngerti itu malah mereka sering nanya. Justru yang nggak nanya itu yang kagak bisa malah. Jadi udah nggak bisa nggak mau nanya. Problemnya di situ. Ada beberapa anak misalnya Cani berubah drastis dari yang awalnya nggak mau nanya sekarang jadi nanya. Seperti itu. Ada Cani bagus. Perubahannya drastis bagus Cani. Ada juga Niko yang Nicholas Arjuna yang apa progresnya di subtema 7 terakhir, di tema 7 terakhir kemarin bagus banget. Dia makin bagus. Yang tetap ya Selo, Jesse, Depen, Gede itu tetap. Yang lain Princess juga. Pokoknya jadi ketika kalian tidak bisa, pokoknya intinya ketika kalian tidak bisa itu jangan malu untuk bertanya, ya. Apalagi saat jam belajar. Udah, kalau toh nggak jam belajar aja misalnya nih, ada batas waktu, Bapak pasti akan jawab pertanyaan kalian itu atau di bawah jam 6 sore. Misalnya kalau jam 6 ke atas itu udah nggak mungkin jawab pertanyaan apalagi soal sekolah ya, udah bukan jam sekolah. Tapi kalau masih di jam sampai jam 6 sore itu masih pada dijawab. Bahkan Bapak masih sering japrian sama Cani, yang nggak bisa Cani, Devon, Selo, itu Bapak masih sering japrian. Jadi tanya aja nggak apa-apa, apalagi masih jamnya Pak Debri masih aktif on WA itu nggak apa-apa bertanya. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, kebanyakan ngobrolnya ya kita lanjut lagi. Ternyata semua sisi persegi panjangnya titik-titik-titik. Nah, lanjut. Dia memiliki titik-titik sudut siku-siku. Ini kamu isi jumlah. Berapa ya jumlahnya? Nah, kamu terus di sini ditulis yaitu apa? Sudut BAD yang dibentuk oleh garis AB dan garis AD. Lanjut, sudut ABC, ABC, ABC yang dibentuk oleh garis AB dan garis BC. Ada 2 lagi, silahkan kalian cari. Nah, kamu perhatikan ini adalah lambang dari sudut. Jadi kalau nulis sudut, setelah ini kalian nggak boleh nulis sudut. Misalnya sudut ABC ditulis SUDUT ABC gitu udah nggak boleh ya. Udah tahu ya lambang sudut seperti ini. Kayak sudut lancip ya. Perhatikan seperti ini lambang sudut. Nah, memiliki titik-titik sudut siku-siku yaitu tadi BAD, ABC, 2 lagi kalian cari tahu. Lanjut lagi nomor 2. Setelah persegi temannya yaitu persegi panjang. Pokoknya kalau ada persegi temannya pasti persegi panjang. Ini sederhana, memiliki 4 buah sisi yaitu apa saja. Bapak kasih taunya yang di terakhirnya CD serta AD. 2 awalnya silahkan kalian cari tahu. Panjang AB sama dengan panjang apa nih? Panjang AB sama dengan panjang yang mana nih? Sama dengan panjang titik-titik. Lanjut lagi, panjang titik-titik sama dengan panjang yang mana nih? Tuh, perhatikan. Panjang AB sama dengan panjang, kamu bisa lihat. Apakah dia sama dengan panjang BC? Sama nggak nih? AB sama BC sama nggak?
Kalau enggak berarti jawabannya bukan BC. Nah, seperti itu. Jadi, persegi panjang memiliki titik-titik pasang sisi yang sama panjang. Ya, ini kamu tulis angka. Berapa ya jumlahnya yang sama panjang. Selesai itu aja untuk belum nih, belum selesai. Lanjut lagi, memiliki 4 buah pojokan atau 4 buah sudut, yaitu sudut. Nah, sudut apa nih? Kamu perhatikan nanti sudut. Nah, ada sudut. Ingat nulis sudutnya seperti tadi ini, seperti ini. Jangan SUDUT lagi, ya. Oke, sip. Nomor 3. Bangun yang ketiga yaitu belah ketupat. Banyak di antara di buku-buku itu gambar belah ketupat itu sama aja kayak gambar persegi tapi diputer. Kenapa dia sama dengan kayak persegi? Karena garis AC sama garis BD-nya itu panjangnya sama. Dan yang namanya belah ketupat, garis AC sama garis BD-nya itu nggak boleh sama. Jadi kalau kamu lihat ada di internet, ini tadi awalnya begini, ini tadi dia awalnya begini gambarnya. Tuh, dia awalnya begini gambarnya. Nah, dia awalnya begini gambarnya. Kalau kita lihat di sini, garis AC itu sama BD itu kan panjangnya sama. Ini namanya bukan belah ketupat. Ini namanya persegi, walaupun posisinya seperti ini. Ya, biasanya kalau persegi kan posisinya begini nih, tuh posisinya begini. Nah, ini namanya persegi. Tapi kalau begini, toh begini walaupun posisinya begini, tapi kalau panjang garis AC sama BD-nya ini sama, ini bukan belah ketupat namanya. Ini namanya tetap persegi. Nah, belah ketupat seperti apa? Yang tadi, yang pada di awal tadi, yang pada ditarik garis ke bawah, sehingga panjang garis AC dan BD-nya itu berbeda. Perhatikan, pokoknya AC dan BD-nya harus beda, nggak boleh sama. Kalau sama namanya persegi, walaupun posisinya seperti tadi. Jelas ya? Lanjut. Perhatikan, memiliki 4 buah sisi yang titik-titik, ya, yaitu kita lihat AB, BC, sama apa lagi? Lanjut. Memiliki 4 buah sudut yang masing-masing 2 sudut lancip. Kamu lihat di sini ada 2 sudut lancip dan 2 sudut titik-titik. Jenisnya apa? Sudut ABC sama dengan sudut titik-titik. Kamu tulis nih jenisnya. ABC ini kalau menurut jenisnya sudut apa? Sudut BCD sama dengan sudut BCD ini kalau jenisnya sudut apa? Ada 2 lagi yang lain. Selain ABC, BCD, kamu tulis yang lain serta jenisnya. Itu. Jadi kalian mengidentifikasi, namanya identifikasi ciri-ciri itu kalian lihat. Ya, kamu lihat terus kamu perhatiin. Kamu lihat sudutnya, pertama lihat sisinya, yang kedua lihat sudutnya. Biasanya kalau identifikasi bangun datar tuh seperti itu. Suruh nyari apa sih sisinya kayak gimana, sudut-sudutnya kayak gimana, kalau ada diagonalnya, diagonalnya seperti apa, seperti itu. Diagonal tuh garis nih, garis yang di tengah nih. AC, BD ini namanya diagonal. Kalau AD, CD, BC, AB ini namanya sisi. Jelas ya? Ya. Ya, kita lanjut ke yang ini namanya adalah layang-layang, layang-layang A, B, C, D. Kita lihat no. Ya, kalau yang ini dia memberikan namanya berlawanan arah jarum jam, tapi teratur, searah ya, berlawanan dengan arah jarum jam. A, B, C, D. Biasanya kan kalau A di sini kalau sesuai arah jarum jam, B-nya di atas, C-nya di sini, D-nya di sini. Sama saja tidak masalah. Mau searah ataupun berlawanan arah tidak masalah, yang penting teratur, nggak acak-acakan. Kecuali kalau C-nya ada di sini nih, C-nya ada di posisi D, D-nya ada di posisi C, nah ini yang salah. Jadi nanti A, B, D, C gitu salah. Jelas ya? Lanjut, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi apa ya? Oke, ini Pak Debri kasih tahu deh di sini sisi AD sama dengan sisi titik-titik. AD sama dengan apa? Lanjut, sisi titik-titik sama dengan sisi titik-titik. Boleh. Nah,
memiliki titik-titik sudut, yaitu ada berapa sudutnya, yaitu sudut 1, 2, 3, 4. Ini kamu tulis sudut apa aja. Tapi di sini perhatikan, kalau yang namanya layang-layang, jenis sudutnya tuh nggak bisa diprediksi karena dia jenisnya, variasi jenis sudut yang ada di layang-layang itu banyak. Kamu nggak bisa. Jadi kalau ada soal berapa jumlah sudut siku-siku yang ada di layang-layang, itu nanti kamu nggak bisa jawab. Kalau nanya jumlah sudut siku-siku atau jumlah sudut lancip yang ada di layang-layang, nanti kalian susah untuk jawabnya. Yang gampang dijawab adalah berapakah jumlah sudut pada layang-layang. Kalau ini pasti ada 4. Ya, lanjut. Nah, yaitu ada ini namanya jajaran genjang. Jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Yaitu sisi mana aja kamu bisa cari kayak tadi, sama seperti yang belah ketupat, yang sama seperti yang layang-layang tadi caranya. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. 2 pasang berarti ada 4 ya. Kalau 2 pasang tuh ada 4, kalau sepasang berarti ada 2. Jelas ya? Lanjut, memiliki masing-masing 2 buah sudut. Sudut apa ya? Nah, ini kamu tulis jenisnya. Kamu bisa tahu. Jenis sudut kan tadi yang kita sudah tahu ada 3. Sama satu lagi tambahan sih sebenarnya ada, yaitu sudut lurus. Sudut lurus tuh yang garisnya lurus aja. Nah, ada satu lagi sudut lurus. Jadi ada lancip, siku, tumpul, lurus. Ada 4. Pada rilis kasih tahu ke kalian. Jadi sudut yang kalian tahu harusnya ada 4. Yang pertama lancip, yang kedua siku-siku, 3 tumpul, yang keempat adalah lurus. Lanjut, memiliki ini udah ya, yaitu sudut ABC. Kita lihat ABC sama dengan, dan sudut apa nih? Dan sudut A, dan sudut ini. Kalian bisa cari. Oke, kita rehat dulu sebentar. Ya, kita lihat dulu sebentar. Ada azan. Tidak boleh beraktivitas dulu. Kita rehat sejenak. Ya, kembali lagi bersama Bapak. Mari diulang. Memiliki masing-masing 2 buah sudut. Kamu tulis jenisnya nih, ada sudut apa aja. Dan 2 buah sudut apa aja nih, ada 2 jenisnya. Yaitu sudut ABC, ABC, dan sudut apa yang termasuk sudut. Nah, ABC ini sudut apa nih? Kamu cari satu lagi yang jenisnya sama ABC. Selain ABC dan, nah, ada lagi sudut dan sudut, nah, yang jenisnya sama. Jadi ada 2 buah jenis sudut yang ada di jajaran genjang, yaitu sudut yang ini nih, DAB ini sudut apa nih, sama yang ini nih, ABC ini sudut apa. Perhatikan. Jadi kalau ditanya, ada berapa jenis sudut yang terdapat pada jajaran genjang, kamu bisa jawab. Jenisnya ada 2. Ada berapa jumlah sudut yang terdapat pada jajaran genjang, kamu bisa jawab 4. Seperti itu. Ya, lanjut. 6. Jadi nanti yang kosong-kosong ini harapannya kalian bisa mengisi ya. Nah, lanjut. Nomor 6. Ini adalah trapesium. Trapesium sama kaki. Bagaimana Bapak bilang di awal tadi, trapesium sama kaki. Kakinya adalah K, L, dan MN. Nah, kalau yang ini dia searah jarum jam, no, ya kan, ngasih hurufnya K, L-nya di sini, M di sini, N di sini. Memiliki 4 buah sisi dan sepasang sisi yang sama panjang. Kamu cari yang sama panjang sisi apa nih? Nah, yaitu sisi, tadi kan katanya kan segitiga sama kaki, berarti yang sama itu
kakinya. Nah, kamu tulis nih kakinya yang mana, di sini nih, kamu tulisnya di sini. Yaitu titik-titik ini kakinya yang mana. Lanjut. Memiliki sepasang sudut. Sepasang sudut. Nah, sepasang sudut apa nih? Kamu bisa cari. Itu LKM. LK, LKM. Ini bukan LKM ya, harusnya ya. LKN. Tuh kan salah kan. Tuh. LKN. Jadi yang Pak Debri kirimin filenya diganti ya, bukan M ya, tapi N. LKN dan KNM. Nah, ini jenisnya apa? LKN, jenis sudutnya apa ya? Nah, lanjut. Sepasang sudut lagi yang apa nih? Kamu tulis sudutnya apa? Kamu tulis jenisnya apa di sini. Di sini ada 2 jenis sudut juga. Nih, Pak Debri kasih tahu bocorannya ya. Berarti ada 2 jenis sudut juga, yaitu tadi dan tadi ya. Nama-namanya kamu bisa tulis sendiri di sini. Kalau kalian identifikasi dengan jelas, nanti kamu juga akan tahu. Perhatikan saja. Lanjut. 7. Identifikasi sendiri, kan udah diajarin caranya tadi ya. Kalau ini sudutnya ada 3. Ada 3 semua dimasukin. Ada lancip. Nah, lancip kamu cari yang mana. Ada siku-siku. Nah, siku-siku yang mana. Kalau siku-siku tuh sekarang tuh ada tandanya. Dikasih tanda kayak kotak begini nih, siku-siku. Sama ada tumpul. Nah, sebenarnya yang ini juga ada tanda siku-sikunya harus. Lanjut. Jadi Pak Dewi kasih tahu tadi di sini ada 3 jenis sudutnya, ada 3, semuanya ada. Nah, kamu tulis sudutnya yang mana aja. Lanjut di sini. Nah, ini juga sama. Kalau yang ini, yang nomor 7 tadi, trapesium siku-siku. Perhatikan, trapesium siku-siku. Jadi kalau Bapak tanya nih misalnya, jumlah sudut siku-siku pada trapesium siku-siku ada berapa? Hati-hati. Jangan jawab 1. Kelihatannya cuma 1, tapi ada. Nah, perhatikan seperti itu. Lanjut nomor 8. Ini adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang tuh, nah ini lihat keterangannya. Panjang semua sisinya tidak sama. Jadi panjang sisinya nggak ada yang sama nih. AB nggak sama CD, panjangnya nggak sama kayak BC, nggak sama kayak DC, DA. Nah, itu ya, perhatikan. Tidak sama panjang. Sudut-sudutnya cek sendiri, jenisnya cek sendiri. Lanjut yang 9 yang paling gampang sisinya yaitu layang-layang. Layang-layang ini sisinya ada berapa? Apakah dia memiliki sudut? Jawabannya adalah, nah, satu lagi kamu bisa buat sendiri segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kalian buat sendiri, kalian isi sendiri. Oke, sama situ aja. Jadi tugasnya itu ya, perhatikan ya. Kalian isi titik-titiknya, kamu perhatikan. Kalau toh nggak bisa, nggak perlu malu. Langsung, Pak ini cara jawabnya gimana? Begitu, nggak apa-apa, diajarin dulu. Oke, situ dulu. Ya, sampai sini dulu pembelajarannya. Nanti ini juga akan di-share di YouTube sama seperti kayak sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian melihat videonya kapan. Namo Buddhaya.